Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putih Merah. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas tentang salah satu permintaan dari Kemenan juga. Bang, katanya coba ngobrol tentang perbedaan sekolah swasta dan sekolah negeri. Oke, berhubung ada permintaan itu kita akan realisasikan sekarang. Kebetulan di sini juga sudah ada salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang mahasiswa PPG di salah satu universitas di Bandung. Secara jam terbang juga dia sudah berpengalaman karena sebelum PPG sudah ngajar juga di beberapa sekolah. Oke, langsung saja. Selamat siang, Kak. Ini katanya ada pertanyaan nih dari yang komenan. Bagaimana sih perbedaan sekolah swasta dan sekolah negeri, terkhusus dalam konteks sistem ataupun mekanismenya? Oke, perbedaan antara sekolah swasta dan negeri terletak dari beberapa aspek. Contohnya dari pemilik dan pengelolaan. Kalau sekolah negeri itu biasanya dikelola dan didanai oleh pemerintah. Kalau swasta itu dikelola oleh individu, yayasan atau lembaga non pemerintahan dan dibiayai oleh biaya sekolah yang dibayar oleh orang tua siswa. Nah, kedua itu ada biaya pendidikan. Biasanya kalau di negeri itu biasanya harganya lebih terjangkau. Terus karena dananya itu kan banyak dikelola oleh pemerintah, kayak buku BOS, terus sarana prasarana juga kan biasanya dari biaya pemerintah gitu ya, nunggu dana BOS turun dulu. Nah, kalau swasta itu biasanya lebih mahal karena dia harus bayar gedung, bayar SPP, belum lagi eskul dan lain-lainnya. Terus kalau kurikulumnya biasanya kalau di negeri itu mengikuti kegiatan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya kurikulum dulu K13, terus kebijakan baru jadi kurikulum merdeka. Nah, nanti kita nggak tahu lagi ya kurikulum kedepannya akan seperti apa. Terus untuk kurikulum di sekolah swasta itu biasanya mengikuti kurikulum nasional, tetapi ada juga yang mengadopsi kurikulum internasional atau kurikulum khusus sesuai dengan kebijakan dari sekolah tersebut. Terus kualitas dan fasilitas dari pengajaran. Nah, biasanya sekolah negeri itu kualitas fasilitas pengajarannya dapat bervariasi tergantung pada anggaran dan lokasi tempatnya di daerah tertentu. Mungkin bisa fasilitasnya lebih unggul, mungkin juga fasilitasnya lebih terbatas. Karena biasanya kalau di negeri itu lebih diutamakan yang di pusat kota dulu, baru yang daerah-daerah tertentu. Terus yang kedua di sekolah swasta. Nah, kalau swasta itu biasanya cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dan lebih modern karena mereka memiliki sumber dana lebih dari uang sekolah yang diterima. Karena biasanya juga kalau yayasan sekolah itu biasanya ada uang dari anggaran istilahnya tuh kayak sekolah tuh ada yang mendanai lah kayak gitu. Terus penerimaan siswa kalau negeri itu biasanya berdasarkan zonasi atau ujian masuk yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau sekarang mah lebih ke zonasi ya. Nah, kalau swasta itu tergantung dan lebih fleksibel kebijakan sekolah tersebut dan seringkali ada tes masuk atau wawancara. Lebih sistematis sih kalau swasta mah karena biasanya kalau anak SD itu sebelum masuk sama SD negeri juga mungkin ada tes masuknya. Tapi kalau swasta itu lebih ke psikolog perkembangan anaknya seperti apa, sudah siap apa belum ke bagian kognitif gitu. Terus yang terakhir itu ada status guru. Kalau di sekolah negeri, guru biasanya berstatus sebagai PNS atau honorer yang diangkat oleh pemerintah. Sedangkan sekolah swasta itu biasanya diangkat oleh manajemen sekolah dengan gaji yang bervariasi tergantung dari kebijakan sekolahnya. Mungkin secara umum perbedaan utama terletak pada pengelolaan pendanaan
sekolah negeri lebih terjangkau dan mengikuti standar pemerintah, sedangkan sekolah swasta lebih fleksibel namun biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, menarik ya ketika berbicara mengenai perbedaan di antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri, itu ternyata ada beberapa unsur-unsur perbedaan. Namun tentunya dari beragam perbedaan-perbedaan tersebut kembali lagi kepada pilihan terkhusus untuk orang tua yang akan menyekolahkan, silahkan bisa dipikirkan baik-baik. Namun Kak Diana, ini di sini saya ada pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang eh, bagaimana sih cara pengelolaan siswa, khususnya peserta didik, mau itu di negeri, mau itu di swasta, supaya mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kira-kira ada saran atau tips dari kakak khususnya untuk harapan dalam menggapai tujuan pendidikan nasional tersebut, Kak? Kalau dari aku sih mau jadi guru swasta mau jadi guru negeri sama aja, sasarannya kan peserta didik gitu loh. Jadi mau ditempatin di mana aja itu menurut aku sama-sama aja, cuman perbedaannya di fasilitas. Mungkin kalau jadi guru sebagai honorer aku lebih lebih mending di sekolah swasta. Karena apa? Karena fasilitasnya sudah memadai. Jadi mau kita berekspresi seperti apa, mau apa melakukan pembelajaran seperti apapun ada fasilitasnya. Nah, tapi tidak apa ya istilahnya, tidak membuat kita sebagai guru honorer di negeri juga kayak stuck di prasarana dan sarana yang seperti itu. Mungkin kita juga bisa lebih kreatif lagi gitu. Jadi proses pembelajarannya misal seperti di sekolah SD negeri ya yang kurang apa namanya di daerah-daerah yang belum terpenuhi prasarananya, mungkin jadi buat kita teh apa ya istilahnya membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari anak-anaknya, terus prasarananya juga bisa kita ganti gitu yang lebih dekat dengan mereka gitu. Jadi tidak memungkinkan karena hanya kurangnya prasarana kita jadi tidak bisa mencapai tujuan dari pembelajarannya gitu. Karena kan kalau kita lihat dari capaian tujuan belajar itu sebenarnya sarana prasarana itu hanya sebagai pendukung gitu kan. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kan tidak menggunakan prasarana itu juga tidak apa-apa gitu. Oke teman-teman, sangat luar biasa sekali dengan jawaban yang telah diungkapkan. Nah selanjutnya nih Kak, ada asumsi pertanyaan, bagaimana sih menurut pandangan kakak terkhusus tentang perbedaan-perbedaan unsur yang ada di sekolah negeri dan juga sekolah swasta? Apakah ada harapan khususnya kepada pemerintah terkait dengan program-program untuk pemerataan? Apakah memang harus diratakan antara swasta dan juga negeri atau sudah seharusnya dibiarkan begitu saja? Kalau dari aku sendiri pribadi lebih ke program pemerintahnya yang seperti apa. Program pemerintah itu kan misal kayak P5 gitu ya. Pemerintah itu kan memberikan program yang sebenarnya terserah dari kebijakan dari sekolah itu sendiri gitu kan. Dia mau bikin sekolah itu yang seperti apa. Nah, jadi mau swasta mau negeri sebenarnya kalau mereka ingin menjual apa istilahnya nama sekolahnya ya buatlah program-program yang nggak harus banyak gitu, bisa satu atau dua yang emang udah mereka itu loh jadi maskotnya sekolah itu gitu. Jadi nggak harus yang punya program banyak tapi programnya mereka hanya ya sebuah program aja tapi tidak terjalankan gitu. Hanya terjalankan itu kalau ada apa kayak pengawas datang baru terjalankan gitu. Tapi kalau menurut saya program yang emang benar-benar bagus mah ya bikin satu program yang emang itu dan itu jadi ciri khas sebagai dari sekolah itu gitu. Jadi kayak sekarang aja contohnya P5 itu tentang yang apa kebersihan lingkungan ya kayak gitu. Jadi anak-anaknya yang lagi booming ya jangan sampai FOMO gitu programnya yang bikin apa yang sampah
sampah yang masukin ke dalam botol nanti di eco-brick gitu nanti, kalau enggak yang batik. Nah, jangan sampai ngikutin program orang lain gitu. Kalau bisa tuh kita bikin program sendiri gitu. Kayak contohnya mungkin pengolahan sampah atau kayak gitu. Itu kan bisa bisa apa ya, kecil tapi impactnya besar. Itu sih kalau kata aku. Oke teman-teman, itulah terkait dengan perbincangan singkat tentang perbedaan antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Tentunya dalam setiap perbincangan yang telah disampaikan barusan, kami berharap ada guna dan manfaatnya sebagai referensi, khususnya dalam pemilihan untuk siswa-siswi yang akan masuk ke sekolah. Tidak ada perbedaan yang signifikan, tentunya semua sekolah juga memiliki tujuan pendidikan nasional yang baik sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Mungkin dicukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.